Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya LZ Nur Ashifadeha dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang indikator mutu di sarana pelayanan kesehatan, yaitu di rumah sakit. Indikator mutu di rumah sakit, penilaian tingkat keberhasilan atau tampilan gambaran tentang keadaan pelayanan di rumah sakit biasanya dilihat dari berbagai segi meliputi tingkat pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan, mutu pelayanan, dan tingkat efisiensi pelayanan. Berbagai indikator mutu di rumah sakit yang meliputi berbagai perhitungan statistik seperti konsep standar antara lain adalah pertama, grafik Berber-Johnson, yang kedua angka kematian, yang ketiga kunjungan rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit atau rujukan, sesuai Renstra tahun 2015 sampai 2019, maka strategi yang dapat dilakukan adalah pertama, mewujudkan ketepatan alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di rumah sakit yang sesuai standar. Yang kedua, mewujudkan penerapan sistem manajemen kinerja rumah sakit sehingga terjamin implementasi patient safety, standar pelayanan kedokteran, dan standar pelayanan keperawatan. Yang ketiga, mewujudkan penguatan mutu advokasi, pembinaan, dan pengawasan untuk percepatan mutu pelayanan kesehatan serta mendorong RSUD menjadi BLUD. Yang keempat, mewujudkan sistem kolaborasi pendidikan tenaga kesehatan. Melalui program pembinaan upaya kesehatan, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah pembinaan upaya penunjang sarana kesehatan, upaya kesehatan rujukan. Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah pertama, jumlah rumah sakit rujukan nasional dengan rumah sakit rujukan regional yang menerapkan integrasi data rekam medis sebanyak 60 unit. Yang kedua, jumlah rumah sakit rujukan regional yang memenuhi sarana prasarana dan alat sesuai standar sebanyak 125 unit. Yang ketiga, persentase kabupaten atau kota dengan kesiapan akses layanan rujukan sebesar 95%. Dan yang terakhir, jumlah rumah sakit pusat rujukan nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya sebanyak 14 unit. Indikator pelayanan yang dijadikan standar untuk peningkatan kualitas mutu kesehatan di rumah sakit secara umum. Upaya penilaian atau evaluasi pelayanan rumah sakit meliputi banyak sekali indikator yang dijadikan standar. Indikator yang paling sering digunakan sebagai standar peningkatan kualitas mutu kesehatan di rumah sakit adalah sebagai berikut. Yang pertama, bed occupancy rate atau BOR, yaitu presentasi pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Yang kedua, average length of stay atau AVLOS adalah rata-rata lama rawatan seorang pasien. Yang ketiga, bed turnover atau BTO dapat diartikan sebagai frekuensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu, biasanya 1 tahun, tempat tidur di rumah sakit dipakai. Yang keempat, turnover interval atau TOI, yaitu rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Selanjutnya, net death rate atau NDR, yaitu angka kematian lebih dari 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar. Yang selanjutnya, gross death rate atau GDR, ialah angka kematian umum untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar. Dan selanjutnya, rata-rata kunjungan poliklinik per hari. Indikator
Ini dipakai untuk menilai tingkat pemanfaatan poliklinik rumah sakit. Dan yang terakhir, kegiatan klinik unit darurat atau UGD. Angka kematian di klinik unit darurat atau UGD 25% dibandingkan dengan jumlah pasien di unit darurat. Pengukuran indikator mutu di rumah sakit. Pengukuran indikator mutu di rumah sakit salah satunya adalah Berber-Johnson. Berber-Johnson diagram adalah suatu diagram yang dapat menyajikan secara visual sekaligus 4 variabel rumah sakit yaitu BOR, EVLOS, TOI, dan BTO. Penilaian Berber-Johnson diagram dapat digunakan untuk yang pertama, membandingkan antara beberapa rumah sakit di suatu wilayah atau beberapa unit rumah sakit dalam periode waktu yang sama. Yang kedua, membandingkan atau melihat perkembangan rumah sakit atau unit rumah sakit yang sama pada periode waktu yang berlainan. Yang ketiga, membandingkan perkembangan dari beberapa rumah sakit atau unit rumah sakit menurut waktu. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kemungkinan perubahan suatu variabel dengan mengubah variabel lainnya. Kesimpulan dari presentasi saya yaitu pertama, berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015 sampai 2019, fokus utamanya adalah meningkatkan status kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Kegiatan tersebut dilakukan secara lanjut pada semua siklus kehidupan atau life cycle, yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, dan kelompok lansia. Yang kedua, tujuan dari indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak, impact, dan outcome. Tantangan yang perlu diatasi adalah bagaimana kebijakan pusat dapat menjadi faktor pemersatu dari berbagai kepentingan agar tetap berada dalam koridor kepentingan nasional. Yang ketiga, atau terakhir, rumah sakit melalui program pembinaan upaya kesehatan diharapkan dapat memenuhi capaian indikator standar. Pencapaiannya meliputi adanya jumlah kabupaten atau kota yang memiliki 1 RSUD bersertifikasi akreditasi nasional sebanyak 481 kabupaten dan kota. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Apabila ada yang tidak dimengerti dari presentasi saya tadi, maka tulislah di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.